Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi at-Taurata wal-Injila wad-Zabur wal-Furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafaqna ila siratal mustaqim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa adalah salah satu ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Dan satu-satunya ibadah yang di dalam Al-Quran disebutkan adalah untuk mencapai takwa. Dari sekian banyak ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk ibadah haji, tidak ada menyebut di ujung-ujung ayat atau di tengah atau di awal bahwa mudah-mudahan orang yang melaksanakannya termasuk orang yang takwa. Hanya puasa yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun, semoga kamu atau kalian semua menjadi orang yang takwa. Tidak ada semoga kamu yang melaksanakan sholat menjadi orang yang takwa. Tidak ada semoga kamu yang hajinya 10 kali menjadi orang yang takwa. Tidak ada, hanya puasa. Ini keistimewaannya puasa. Artinya ibadah puasa itu adalah merupakan madrasah atau masa pendidikan kita. Berulang-ulang setiap tahun kita temui karena untuk mengingatkan kita sebagai manusia. Kenapa kita manusia ini al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilaf. Yusammal insanu binisyanihi. Kita dinamakan manusia itu karena memang sering lupa. Oleh karena itu setiap tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa tenggang waktu antara yaitu 29 hari atau 30 hari, agar semuanya itu nanti membekas untuk modal kita melaksanakan pengabdian kita kepada Allah selama 11 bulan ke depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu kisah yang mungkin sudah kita ketahui. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu adalah khalifah yang sering mengontrol keadaan rakyatnya, sehingga beliau kadang-kadang melihat seorang anak yang sedang menggembala. Mana ada orang yang menggembala itu di kota, tentu di pelosok. Sayyidina Umar datang ke sana melihat ada seorang anak penggembala itu sedang mengembala kambingnya ratusan. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai anak, boleh nggak aku membeli kambing kamu ini?" "Tidak bisa wahai Tuhan."
karena kambing ini bukan milik saya. Saya tidak berhak menjual untuk akad jual beli kalau bukan pemiliknya. Oh, gampang saja nih kan, kambingnya banyak atau apa? Jual saja kepada saya. Biar nanti ngomong sama tuan kamu, majikan kamu, bahwa kambing ini dimakan serigala atau hilang, atau nggak mungkin juga ya menghitung karena saking banyaknya. Uangnya untuk kamu, belanja apa silahkan. Bisa saja saya lakukan, wahai Tuhan, yang seperti itu. Tetapi fa'aina Allah, maka di manakah Allah? Boleh jadi majikan saya tidak tahu saya berbuat curang ini, tetapi Allah tahu, sehingga saya tidak berani. Dalam hati Sayyidina Umar, anak ini sudah luar biasa. Di mana dia itu jauh daripada Allah, tetapi tetap hadir di hatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia menggembala, tetapi merasa bahwa di tempatnya itu Allah Ta'ala selalu hadir, dia senang saja sendiri. Zaman itu tidak ada HP, zaman itu tidak ada macam-macam yang seperti kita sekarang, tapi senang saja orang hidup karena merasa Allah selalu bersamanya. Karena Allah itu sumber daripada kebahagiaan, sumber daripada ketenangan dan kesenangan. Dekat dengan Allah dimanapun posisi kita, maka kita akan bahagia terus. Kalau kita hati jauh kepada Allah, Allah tidak selalu hadir di hati kita. Meskipun kita di tengah-tengah orang yang banyak, akan selalu gersang hati kita. Hadirin wal hadir rahimahullah. Contoh yang nyaman, ada permainan wayang. Nah, bagi orang yang musyahadah, dia memperdapati di balik wayang itu ada sesuatu. Siapa? Dalam. Nah, itu tembusnya. Di balik gerak-gerik kita ada Allah. Nah, itu dipandangnya terus. Karena kita manusia ini, atau setiap benda apapun yang bergerak, yang berdiam, semuanya adalah jirim yang tidak luput daripada kegiatannya hanya dua: bergerak, berdiam, bergerak, berdiam. Cari sepian nggak ada yang bergerak, nggak ada yang berdiam, cari. Pasti ke aktivitas kita ini gerak, diam, gerak, diam. Ada bukan yang tidak bergerak dan tidak berdiam sekaligus ada. Nah, itu aktivitas kita. Siapa yang membuat itu? Allah Ta'ala kepada kita. Mana dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan kita apa? Itu namanya saja nanti, ya kan? Mengerti, main HP, itu namanya saja perbuatan. Pada hakikatnya ada gerak diam, gerak diam. Nah, inilah yang dimainkan oleh orang yang sudah mencapai musyahadah tadi, bahwa di setiap ada gerak diam dia itu, maka di situ dia melihat bahwa Allah Ta'ala ada di situ karena melihat ciptaannya. Kita meskipun tidak pernah melihat Allah Ta'ala, bukan berarti kita tidak bisa mengenalnya. Apakah orang yang mengenal itu harus melihat orangnya? Tidak mesti. Demikian pula dengan Allah, kita bisa mengenalnya dari hasil ciptaannya. Allah mengirim hasil ciptaannya ini untuk kita mengenal Allah Ta'ala itu sendiri. Coba langit nggak pernah direnovasi, nggak pernah dicat, tetap warnanya seperti itu. Maka setiap bisalah kita ini berpaling ke sana, berpaling ke sini, ke muka, ke belakang, lepas daripada ciptaan Allah. Nggak bisa kan?
Kesini ini hasil ciptaan Allah, kesini hasil ciptaan Allah, ke muka hasil ciptaan Allah, ke belakang hasil, ke atas ke bawah hasil ciptaan Allah. Pada hakikatnya, harusnya, mestinya kita tidak bisa lupa dengan Allah, karena kemana kita menghadap, di situ ada Allah. Tidak akan berani kita korupsi karena ada Allah Ta'ala. Ini baru musyahadah. Turun ke bawah, mujahadah. Artinya, ya, fa'ilam takun tarau fa'inahu yaraka. Maka jika kalian tidak melihat Allah, yakin Allah yang melihat kita. Allah yang memperhatikan. Meskipun kita tidak melihat Allah Ta'ala, karena sadar bahwa Allah Ta'ala itu melihat. Artinya apa? Muraqabah itu adalah mulahadhatul qalbi annallaha yasma'uhu wa yubsiruhu. Artinya mulahadhatul qalbi, hati ini selalu merasa diawasi, merasa diperhatikan, dijaga oleh Allah Ta'ala, dipandang oleh Allah Ta'ala. Hati merasa ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi ini? Allah. Allah yang bagaimana? Yasma'u wa yubsiru. Allah yang maha melihat, yang maha mendengar. Nah itu dimanapun dia berada, merasa Allah Ta'ala mengawasinya. Nah inilah hasil daripada anta'budallaha ka'annaka tarahu wa innahu yaraka wa ka'annahu yaraka ka'annahu tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Itu hasil daripada yang dimaksud hadis Rasulullah SAW tersebut. Nah ini, oleh karena itu mari kita amalkan ini, merasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita merasa di hati ini selalu diawasi oleh Allah Ta'ala sehingga tidak berani berbuat sesuatu apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena Allah selalu mendengar, lalu Allah Ta'ala melihat. Nah ini buah daripada didikan Ramadan. Sama kita di tengah-tengah kita melaksanakan tugas, ada yang melakukan sogok, ada yang melakukan suap kepada kita. Yang mana biasanya dilakukan tidak di tempat yang terbuka, di tempat yang sembunyi-sembunyi. Boleh jadi yang lain tidak tahu, tapi kita tidak mau, terutama kita warga penegak agama Banjarnegara, tidak akan melakukan itu karena yakin kita melihat Allah. Karena Allah ada di perbuatan-perbuatan kita ini, kehadirannya, atau Allah menyaksikan segala apa yang kita lakukan, sehingga semuanya bujuk rayu, sogok dan suap dan lain perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dapat kita hindari dengan berkat didikan Ramadan. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Moga-moga semua ini bisa kita terapkan sesudah Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.